Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Oke teman-teman, ini hasil kerjaan kita kali ini. Hasil eksperimen membuat motif kristal efek jahat dan 3D. Hasilnya besar, lebar, dan juga panjang-panjang. Kalau di video-video yang sebelumnya kita membuat motif kristal efek ini di atas warna silver, dan kali ini eksperimennya kita akan membuat motif kristal efek ini di atas warna biru sesuai request dari teman-teman. Jika membuat motif kristal efek menggunakan dasaran warna silver, untuk cat intinya harus menggunakan cat candy tone. Kenapa harus menggunakan cat candy tone? Karena cat candy tone itu sifatnya transparan ataupun bening, sehingga saat disemprotkan di atas motif kristal efeknya, motifnya tidak tertutup. Nah, untuk eksperimen kali ini kita tanpa menggunakan cat candy tone, karena untuk dasarannya kita sudah menggunakan warna biru. Dan ini motif kristal efek di atas media plat ataupun tangki motor. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya, apakah membuat motif kristal efek di atas media plat ataupun tangki motor bisa? Tentunya membuat motif kristal efek di semua media bisa, baik itu di tangki motor, bodi plastik ABS, ataupun di bodi plastik lentur juga bisa. Untuk videonya sudah ada, sudah pernah saya bahas satu persatu. Oke teman-teman, hasil eksperimen motif kristal efeknya ini akan saya tes ukur seberapa panjangnya, supaya teman-teman tidak penasaran dengan hasil panjang motif kristal efeknya ini. Di sini saya pakai penggaris, saya coba tes ukur, dan yang ini panjangnya mencapai sekitar 20 cm. Kemudian lanjut kita tes untuk motif yang selanjutnya. Di sini akan kita ukur, dan yang ini panjangnya mencapai sekitar 17 cm. Lanjut untuk motif yang berikutnya, kita ukur. Dan di sini panjangnya mencapai sekitar 18 cm. Oke, lanjut kita buat motif kristal efeknya. Untuk membuat motif kristal efeknya, untuk bodi motornya ini sudah saya cat warna biru. Dan untuk catnya ini juga sudah kering. Karena syarat membuat motif kristal efek, catnya harus benar-benar sudah kering. Selain kering, medianya juga harus halus ya teman-teman. Permukaan catnya ini tidak kasar ataupun tidak ngulit jeruk. Karena kalau permukaan catnya ini tidak halus, maka hasil motif kristal efeknya tidak bisa besar, lebar, dan juga panjang-panjang. Untuk membuat motif kristal efek, bahan utama yang kita siapkan yaitu pupuk urea. Untuk pupuk ureanya bebas, boleh pakai warna pink, boleh juga yang warna putih. Selanjutnya sprit. Untuk spritnya diusahakan botolan seperti ini. Dan yang selanjutnya cangkir ataupun gelas juga bisa, dan pisau cutter. Untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu spritnya ini kita buka, karena ini yang paling utama. Spritnya ini masih asli ya teman-teman. Spritnya ini masih ada sodanya. Kemudian spritnya ini kita tuang ke dalam cangkir ataupun ke dalam gelas. Dan yang berikutnya spritnya ini kita minum. Karena sprit ini bisa mengurangi rasa mual. Karena saat ini saya sedang tidak enak badan. Jadi supaya tetap bisa fokus, pikiran tenang, terkadang sprit bisa jadi solusinya. Nah, untuk yang selanjutnya, bekas botolnya ini bisa kita gunakan. Di bagian ujungnya ini kita potong menggunakan pisau cutter yang sudah kita siapkan. Setelah botolnya ini sudah selesai kita potong, botolnya ini bisa kita manfaatkan untuk menakar pupuk ureanya. Untuk membuat cairan kristal efek, perbandingannya yaitu 2:1, pupuk 2 dan airnya 1. Untuk pupuknya di sini akan saya takar sebanyak 6 botol dan airnya 3 botol.
Setelah pupuknya ini sudah kita takar sebanyak 6 botol, yang berikutnya tinggal ditambahkan 3 botol air. Untuk airnya bebas, bisa menggunakan air hujan, air sumur, air sungai, ataupun air kran. Setelah selesai kita tambahkan 3 botol air, yang berikutnya tinggal dilarutkan dengan cara diaduk-aduk sampai pupuknya larut, atau dengan cara lain dengan cara direbus. Dengan cara direbus biasanya larutnya akan lebih cepat. Setelah pupuknya ini sudah mencair ataupun sudah larut, kemudian yang berikutnya cairannya ini tinggal dituang ke dalam ember dan sambil diberi sabun cair. Untuk sabun cairnya bebas, boleh menggunakan sanglet. Ini tujuannya supaya saat cairannya ini kita siram ke media, cairannya bisa merekat pada media, tidak seperti air di atas daun talas. Dan untuk cara aplikasinya, di sini saya buat di dalam ember. Ini tujuannya supaya saat cairan kristal efeknya ini kita siramkan ke media, cairannya ini masih tertampung ataupun tidak terbuang. Dan untuk membuat motif kristal efek, diusahakan di saat cuaca panas ya teman-teman. Hindari di saat cuaca dingin, malam, ataupun musim penghujan. Untuk membuat motif kristal efek di saat musim dingin ataupun penghujan, caranya berbeda ya teman-teman. Nanti di video yang berikutnya akan saya bahas juga. Setelah medianya ini sudah selesai disiram menggunakan cairan kristal efek, yang berikutnya kita buat motif seperti bintang. Caranya tinggal dicucuk bagian-bagian tertentu yang kita inginkan seperti ini. Maka bagian yang kita cucuk ini akan pecah dan motifnya akan seperti motif bintang. Kenapa bisa begitu? Karena sifat dari cairan kristal efek ini akan pecah ataupun akan berbentuk diawali dari cairan kristal efek ini yang pertama kali mengering. Karena ini tadi kita cucuk sehingga bekas cucukannya akan mengering, maka dari situlah awal mula terjadinya pecah. Maka pecahnya akan berbentuk seperti motif bintang. Untuk cara lain bisa juga ditempeli menggunakan cairan kristal efek yang sudah mengering. Hanya saja kalau ditempeli menggunakan cairan kristal efek yang sudah mengering, terkadang motifnya tidak bisa seperti motif bintang. Setelah motif kristal efeknya ini sudah pecah menyeluruh ke semua bidang, untuk yang selanjutnya ini kita jemur di bawah terik matahari sebentar saja, jangan terlalu lama. Ini tujuannya supaya cairan kristal efeknya dipastikan benar-benar mengering, karena kalau cairan kristal efeknya masih lembab, belum terlalu kering, maka saat nanti kita cat warna hitam ataupun untuk membuat motifnya, cat hitamnya tidak bisa merekat dengan maksimal, sehingga saat nanti kita cuci ataupun kita bersihkan, cat hitamnya bisa terkelupas, jadi motifnya bisa rusak. Motif kristal efek yang dijemur di bawah terik matahari dan sudah mengering, maka motifnya ini pada ngangkat ataupun pada timbul, sehingga motifnya ini terlihat seperti kasar. Ini artinya cairan kristal efeknya sudah benar-benar kering. Kemudian untuk yang berikutnya bisa lanjut disemprot cat warna hitam. Untuk penyemprotan warna hitamnya jangan terlalu tebal ya teman-teman. Cukup disemprotkan kabut-kabut saja, yang penting merata menyeluruh ke semua bidang. Karena kalau terlalu tebal nanti akan kesusahan saat mencuci ataupun membersihkannya. Untuk cat yang digunakan, apakah harus warna hitam? Tidak bisa menggunakan warna yang lainnya. Untuk masalah warna, sebenarnya warna apapun bisa, tergantung selera dari teman-teman. Hanya saja untuk warna yang bagus, warna yang gelap, ataupun warna hitam. Karena untuk dasaran warna pada medianya ini, kita akan menggunakan warna yang cerah. Jadi saat kita membuat motifnya ini menggunakan warna yang cerah juga, maka untuk hasil motifnya kurang tajam ataupun kurang tegas. Makanya di sini kita pakai warna hitam. Setelah proses penyemprotan warna hitamnya ini sudah selesai, yang berikutnya kita diamkan sejenak sampai cat hitamnya ini sudah kering.
Jika cat hitamnya ini sudah kering, kemudian lanjut kita cuci ataupun kita bersihkan. Untuk cara membersihkannya sangat mudah. Kita bisa menggunakan kain, kemudian diberi sabun. Setelah itu baru kita gosok-gosokkan pada medianya. Untuk gosoknya jangan terlalu ditekan ya teman-teman, takutnya nanti motifnya malah menjadi rusak. Kenapa harus dicuci ataupun dibersihkan? Yang kita cuci ataupun yang kita bersihkan ini yaitu bekas cairan kristal efek yang kita buat dari pupuk urea tadi ya teman-teman. Jadi fungsi dari cairan kristal efek tadi hanya sebagai stencil. Jika teman-teman tidak paham apa itu stencil, anggap saja sebagai cetakan. Yang merekat pada media ini murni cat hitamnya, bukan cairan yang terbuat dari pupuk urea. Oke, setelah medianya ini sudah selesai kita bersihkan, kemudian dicuci sampai bersih supaya bekas cairan kristal efeknya benar-benar bersih dari media. Kemudian untuk proses yang berikutnya tinggal dilakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk proses finishing ataupun proses pengekliran kali ini kita akan menggunakan clear coat AXT yang tipe MS210. Untuk perbandingan ataupun rasio aplikasi clear coat ini di kemasan sudah dicantumkan ataupun sudah direkomendasikan. Untuk perbandingannya clear coat 2, hardener 1, dan untuk thinner 0,5. Dan untuk thinner ataupun pengencernya di sini saya menggunakan thinner Pew yang slow. Di sini saya pakai thinner Belcoat. Dan ini sudah saya masukkan ke dalam botol seperti ini untuk mempermudah. Untuk aplikasi clear coat-nya ini, di sini saya menggunakan gelas plastik yang sudah saya buat tandanya untuk mengukur jumlah clear coat yang akan saya butuhkan supaya nanti tidak kelebihan ya teman-teman. Oke, yang pertama kita tuangkan clear coat-nya. Untuk perbandingannya karena 2:1, jadi clear-nya ini kita takar 2 kali. Oke, ini kita takar 1 lagi. Oke, seperti ini. Jadi clearnya ini sudah 2. Kemudian lanjut kita takar untuk hardener ataupun pengeringnya. Ini kita takar 1. Untuk menakarnya masih sama. Kita tuang pada gelas plastik dan kita paskan pada tandanya seperti ini. Nah, jadi untuk perbandingannya ini sudah 2:1. Nah, setelah itu kita tambahkan thinner ataupun pengencer 0,5. Jadi untuk thinnernya ini kira-kira kita tuangkan separuh saja seperti ini, separuh dari tanda atau separuh dari jumlah hardener. Setelah selesai kemudian diaduk supaya ketiga bahan tersebut tercampur sampai merata. Setelah itu baru disemprotkan pada medianya. Sebelumnya medianya ini harus benar-benar bersih sebelum dilakukan proses pengekliran. Untuk itu di sini akan kita bersihkan menggunakan degreaser ataupun silikon remover supaya medianya ini tidak terkontaminasi adanya debu, bekas minyak, oli ataupun zat-zat kimia lainnya. Setelah selesai kemudian kita diamkan terlebih dahulu supaya cairan degreasernya mengering. Setelah itu clear coat-nya tinggal disemprotkan. Untuk proses finishing ataupun proses pengekliran, di sini saya menggunakan spray gun Awarita K350 nozzle 0,8 modifan. Untuk lebar pola ataupun pattern di sini saya buka full. Untuk jarum saya buka sekitar 2 putaran. Untuk tekanan angin saya main feeling sekitar 30 PSI dan kompresor 1 HP. Untuk proses pengekliran di lapisan yang pertama cukup disemprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu ataupun secara kabut-kabut, diratakan sampai merata. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, hasil pengekliran untuk lapisan yang pertama. Dan ini kita diamkan terlebih dahulu kira-kira sekitar 20 menitan. Setelah itu baru lanjut untuk proses pengekliran di lapisan yang berikutnya.
go, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Oke teman-teman, seperti ini hasil repaint kita kali ini. Hasil eksperimen membuat motif kristal efek jahat dan 3D. Hasilnya besar, lebar, dan juga panjang-panjang. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengakliran menggunakan Clear Coat AXT MS210. Untuk hasil mengkilap ataupun hasil glowingnya seperti ini ketika clear coatnya ini masih keadaan basah. Dan ini hasil clear coat AXT MS210 ketika clear coatnya sudah kering. Untuk hasil mengkilap ataupun hasil glowingnya sangat bagus, sangat memuaskan. Untuk hasilnya tidak mengecewakan sesuai dengan harapan. Jadi untuk clear coat AXT ini sangat rekomen sekali buat teman-teman. Karena sepengalaman saya selama menggunakan clear coat AXT ini, selain hasilnya sangat glowing, clear coat ini lumayan cepat kering dan juga mudah diaplikasikan. Oke, buat teman-teman pemula yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini, saya akan terus berbagi trik-trik dasar yang saya khususkan buat teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you. I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta